Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan menjawab pertanyaan, yaitu siapa saja orang yang haram dinikahi. Oke, simak videonya sampai habis supaya kita tahu siapa-siapa aja orang yang haram kita nikahi, dan semoga tidak ada benih-benih cinta dengan orang-orang yang kita cintai. Oke, orang-orang yang haram kita nikahi disebut juga dengan mahram. Dalam Islam disebut mahram. Yaitu yang pertama adalah orang tua kita. Ini kita andaikan saja kita seorang laki-laki. Nah, yang haram kita nikahi itu adalah orang tua ibu kita. Kemudian nenek kita, dan kalau masih hidup nenek-nenek kita, dan seterusnya kalau masih hidup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah anak kita, kemudian cucu kita, dan cucu cicit kita kalau masih hidup. Itu juga haram kita nikahi. Kemudian yang kedua adalah kakak kita. Kakak yang kandung ya. Artinya kita dengan dia satu ayah dan satu mama. Itu haram kita nikahi. Dan juga saudara kandung kita tapi satu ayah saja, tidak satu mama misalnya. Misalnya orang tua kita yang laki-laki itu menikahnya dua. Nah, jadi kita juga punya kakak dari mama yang lain. Itu juga termasuk mahram, haram bagi kita untuk menikah dengan dia. Nah, kemudian selanjutnya, begitu juga kalau orang tua kita, orang tua perempuan, mama kita menikah dengan dua laki-laki. Misalnya ayah kita sudah meninggal, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, punya adik yang perempuan, kita seorang laki-laki. Nah, adik kita yang perempuan semama ya, semama dengan dia tapi tidak seayah, itu pun haram kita nikahi. Itu masih termasuk saudara kandung. Nah, kemudian selanjutnya yang haram dinikahi adalah adik ayah kita, saudara perempuan ayah kita. Oke, atau siapa istilahnya kita panggil, makcik kita dan lain-lain. Kemudian yang haram kita nikahi adalah adik atau kakak daripada mama kita. Tadi dari ayah ya, ini dari mama. Misalnya adik mama yang perempuan, makcik, atau apa istilah panggilannya tergantung daerah masing-masing. Nah, itu mereka orang yang haram kita nikahi. Nah, adapun adik makcik, bukan adik, maaf, anak daripada makcik, berarti dengan kita dia itu sepupu. Nah, sepupu bukan lagi mahram. Dia bukan mahram kita. Kalau kita mau menikah dengan dia sah. Tapi memang ulama menganjurkan kita agar tidak menikah dengan saudara dekat. Nah, kita nggak bagus kalau menikah dengan dengan sepupu kita, karena itu terlalu dekat. Nah, jadi yang lebih baiknya ya cari istri yang saudara jauh. Tapi kalau perkara sahnya sah, nggak masalah. Nah, jadi itu saja batasan yang dianggap mahram kita. Nah, adapun ipar itu adalah orang yang sangat berbahaya. Ipar kita adalah mahram sementara. Mahram dalam artian kita tidak bisa menikah dengan dia karena kita sudah menikahi saudaranya. Misalnya adik istri kita juga perempuan. Nah, apakah kita mahram dengan dia? Mahram dengan dia artinya haram nikah, tapi sifatnya sementara. Tapi dalam konteks lain itu tidak mahram. Dia tetap wajib menjaga auratnya. Kalau berhadapan dengan kita, dia wajib tutup aurat. Bersentuhan dengan dia batal wudunya. Itu perlu dijaga karena ini sering bahaya nih perkara-perkara ini kalau tidak dijaga. Ya dianggap udah ya, abang sendirilah, abang ipar. Bukan, abang ipar itu bahaya. Ya, abang ipar itu sangat bahaya. Nabi yang berkata begitu. Nah, dan seterusnya. Jadi itulah yang bisa kita jabarkan sedikit tentang mahram, mana yang dikatakan mahram-mahram kita. Oke, dan untuk selanjutnya kalau ada yang tidak tersebut silahkan ditanya di kolom komentar. Insyaallah kita akan menjawab. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.